Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Faldi. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang apa itu membuat rencana. Sebelumnya, apa kabar nih kalian teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Guru. Baik, alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih ya udah pada mau join di sosialisasi singkat ini. Sebelumnya izinkan saya share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ada. Oke, kalau gitu daripada banyak basa-basi, kita mulai aja langsung ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu membuat rencana dan kenapa sih membuat rencana itu perlu. Nah, sebelum mulai suatu pekerjaan, kita perlu membuat rencana. Nah, kenapa membuat rencana? Ada berbagai macam faktor dan yang paling menjadi krusial ketika kita tidak membuat rencana, pasti adanya suatu kejadian yang tidak terduga. Oleh karena itu, kita harus membuat rencana. Nah, kira-kira pekerjaan besar yang tidak akan terlaksana tanpa adanya rencana, itu pasti karena adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak matang, tidak terukur, dan tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, itu tidak akan terjalan dengan sesuai rencana. Nah, selanjutnya ada cara-cara menyusun rencana. Nah, cara-cara menyusun rencana di sini ada 4. Nah, yang pertama, buat daftar aktivitas. Ada yang kedua, ada pecah rencana besar menjadi beberapa rencana kecil, atau rencana besar adalah gagasan yang ingin diwujudkan, dan sedangkan yang kecil adalah rencana yang bisa diselesaikan secara langsung. Yang ketiga ada buat rencana global sebelum melakukan setiap aktivitas, maka Anda akan lebih produktif. Nah, maksudnya gimana? Jadi setiap kita punya rencana, kita harus ada aktivitas yang lebih umumnya dulu, biar kita lebih produktif. Seperti misalkan apa yang harus kita kerjain terlebih dahulu. Nah, di sini ada tidak realistis, terlalu ambisius, tidak sesuai dengan kemampuan maupun sumber daya. Nah, makanya saya bilang tadi, harus kegiatan yang umum dan bisa kita selesaikan secara langsung. Nah, terus ada tidak sungguh-sungguh diniatkan untuk dilaksanakan. Nah, itu juga harus dihindarkan rencana-rencana yang kayak gitu. Nah, selanjutnya ada buat rencana hanya dalam koridor SMART. Yang pertama ada S, SMART, spesifik, jelas apa yang akan Anda lakukan. Jadi apa yang Anda ingin lakukan selanjutnya itu harus jelas gitu. Selanjutnya ada M, measurable, artinya apa yang ingin dicapai harus terukur dengan jelas. Selanjutnya ada A, actionable, rencana besar bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Jadi kayak semuanya tuh dibagi sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya ada R, reasonable, masuk akal, benar-benar bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang ada. Dan selanjutnya ada T, time frame, memiliki rentang waktu yang jelas, kapan dilaksanakan, berapa lama target akan selesai. Nah, ini adalah bentuk dari flyer yang saya buat untuk membuat rencana. Dan udah saya sebar juga ke teman-teman ya, bisa dilihat lagi. Nah, di sini ada poin pentingnya nih. Memiliki perencanaan selalu lebih baik daripada tanpa ada perencanaan. Makanya dari itu kita harus membuat rencana. Nah, di sini ada brosur tentang buat rencana. Nggak jauh beda, dan di sini pekerjaan besar yang tidak akan terlaksana tanpa adanya rencana yang matang, terukur, dari persiapan dengan baik. Terus bagaimana cara menyusun rencana? Di sini ada buat daftar aktivitas, pecah rencana besar menjadi beberapa rencana kecil, ada rencana besar yang gagasannya ingin diwujudkan, sedangkan rencana kecil adalah tindakan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 jam. Ada buatlah rencana global sebelum melakukan setiap aktivitas, maka Anda akan lebih produktif. Rencana dan pasti akan gagal jika tidak realistis, tidak sungguh-sungguh diniatkan untuk dilaksanakan. Nah, bagaimana cara yang akan dibuat tetap menjadi rencana yang realistis? Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi, kita buat dan susun rencana melalui koridor SMART, yang S-nya adalah spesifik, M-nya measurable, A-nya actionable, R-nya reasonable, dan T-nya time frame.
Nah, di sini ada perlu yang diingat, rencana tidak akan selalu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, di situ juga kita harus tekankan bahwa kita udah membuat rencana, tetapi kadang-kadang emang ada sesuatu yang di luar dari dugaan kita yang bisa membuat kita keluar dari time frame kita. Nah, makanya itu kita yang membuat rencana aja bisa melenceng dari harapan kita. Gimana yang kita nggak buat rencana. Nah, gitu. Dan yang ketiga, jika demikian, tidak perlu risau, kemampuan perencanaan kita akan tetap semakin tajam. Memiliki perencanaan selalu lebih baik daripada tanpa perencanaan. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh. Kalau nggak ada, atau baru ingin nanya nanti, bisa langsung kontak ke saya aja. Gitu. Oke, kira-kira teman-teman ngerti nggak? Ngerti. Oke, Ngerti Kak. kalau begitu, Insya Allah Pak makasih ya Guru. teman-teman udah mau dengerin dan masuk ke Zoom sosialisasi singkat ini mengenai membuat rencana. Sekian dari saya, Nafoli Sufaudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.